Menertawakan dunia persilatan. Xiao Jianghu. Audiobook, novel silat. Cerita, Jin Yong. Jilid 6. Nyonya Wang bingung mendengar ucapan suaminya itu. Ia pun bertanya, jadi, kita semua akan meninggalkan perusahaan? Lalu, siapa nanti yang akan bertugas menjaga gedung ini? Tidak ada, jawab Lin Shenan. Rumah ini sudah terkenal sebagai tempat angker, yang dihuni setan jahat pencabut nyawa. Meskipun kita biarkan tanpa penjaga, tidak mungkin ada orang lain yang berani masuk kemari. Lagi pula kalau kita pergi, tentu tidak ada pegawai yang sudi berjaga di sini. Lin Pingzi telah mengumumkan perintah ayahnya di hadapan para pegawai. Seketika suasana gedung menjadi ribut dan bergemuruh. Perasaan gembira dan takut bercampur aduk menjadi satu di dalam hati mereka. Sementara itu Lin Shenan berkata, istriku, besok aku dan Ping Er akan menyamar sebagai pengawal, sedangkan kau sebaiknya menyamar sebagai pelayan. Pagi-pagi sekali kita pergi dari sini. Dalam waktu serentak puluhan orang melaju bersama-sama. Tidak peduli bagaimanapun hebatnya musuh, tentu hanya mampu menyergap 1-2 orang saja dan kesulitan mengejar lebih lanjut. Rencana bagus, seru Nyonya Wang. Ia lantas keluar kamar dan sejenak kemudian sudah kembali dengan membawa sepasang pakaian pelayan dan 2 pasang pakaian pengiring kereta. Ketika Lin Pingzi kembali ke kamar, ia segera mengambil pakaian itu dan bersama ayahnya lantas berdandan sebagai 2 orang pegawai rendahan. Sementara itu Nyonya Wang juga telah berdandan sebagai kaum pelayan. Selembar sapu tangan digunakannya sebagai kerudung untuk menutup rambut pula. Lin Pingzi sebenarnya sangat mual karena baju yang ia pakai menebarkan bau kurang sedap, bekas keringat pegawainya. Namun, pemuda itu merasa tidak mempunyai pilihan lain. Pagi-pagi sekali Lin Shenan membuka pintu utama gedungnya dan berkata di hadapan para pegawai, saudara-saudaraku, tahun ini kita kurang beruntung. Wabah penyakit menyerang perusahaan kita dan menjatuhkan banyak korban. Kita terpaksa harus menghindar untuk sementara. Jika kalian masih ingin bekerja di Biro Ekspedisi Fui, maka pergilah ke cabang Hangzhou atau Jiangxi. Di sana kalian akan diterima dengan baik oleh pengawal Liu dan pengawal Yi. Nah, sekarang marilah kita berangkat bersama-sama. Berbondong-bondong meninggalkan kantor pusat. Usai berkata demikian, sejumlah hampir 100 orang pegawainya serentak memacu kuda masing-masing, meninggalkan gedung kantor pusat Biro Ekspedisi Fui bersama-sama. Lin Shenan menutup dan mengunci pintu, lalu memacu kuda pula bersama anak dan istrinya. Para pegawai tidak lagi takut melewati garis darah. Justru sebaliknya, mereka berpikir akan semakin aman jika secepat-cepatnya pergi menjauhi gedung maut tersebut. Rombongan itu bergerak menuju gerbang kota sebelah utara untuk keluar dari Fuzhou. Rupanya mereka tidak memiliki tujuan yang pasti. Masing-masing hanya mengikuti ke arah mana kuda yang paling depan berlari. Lin Shenan sendiri tiba-tiba memberi isyarat kepada istri dan anaknya supaya memperlambat kuda masing-masing, sehingga ketiganya kini berada di urutan paling belakang dalam rombongan. Ketika sampai di sebuah persimpangan, Lin Shenan mengajak berhenti dan berkata, biarlah mereka menuju ke utara, sementara kita berputar kembali ke selatan. Bukankah kita hendak Luoyang? Mengapa sekarang harus kembali ke selatan? Tanya Nyonya Wang. Musuh tentu sudah mengira kalau kita akan pergi ke Luoyang, sehingga mereka pun bersiap-siap menghadang di utara. Untuk itu, sebaiknya kita mengambil jalan memutar lewat selatan. Dengan demikian keparat itu tidak akan memperoleh apa-apa, jawab Lin Shenan. Lin Pingzi tiba-tiba membuka suara, ayah. Ada apa? Tanya Lin Shenan. Lin Pingzi terdiam tidak menjawab, dan sejenak kemudian kembali berkata, ayah. Nyonya Wang menyahut, kau ingin bicara apa? Lekas katakan. Lebih baik kita tetap bersama mereka menuju ke utara, jawab Lin Pingzi. Jika kita dihadang musuh, maka aku yang akan menghadapinya. Kematian sekian banyak pegawai kita adalah karena kesalahanku. Jika kita menghindar bagaimana bisa membalas dendam mereka? Tentu saja kita harus membalas sakit hati ini, sahut Nyonya Wang. Tapi ilmu silatmu masih kalah jauh dibandingkan mereka, terutama untuk menghadapi tapak penghancur jantung yang mengerikan itu. Memangnya kenapa? Balas Lin Pingzi. Lebih baik aku mati seperti pengawal Huo daripada menghindari tanggung jawab. Paling-paling hanya jantungku ini yang hancur. Raut muka Lin Shenan berubah merah mendengar ucapan putranya itu.
Ia pun membentak dengan suara keras, jika keluarga Lin dalam 3 atau 4 generasi berikutnya suka bersifat gegabah seperti dirimu, maka Biro Ekspedisi Fui akan bangkrut dengan sendirinya tanpa harus menunggu gangguan dari luar. Melihat ayahnya marah, Lin Pingxi langsung terdiam. Tanpa banyak bicara ia pun mengikuti kedua orang tuanya bergerak menuju selatan. Begitu meninggalkan kota Fuzhou, mereka lalu berbelok ke arah barat daya. Setelah menyeberangi sungai Nin, mereka sampai di sebuah kota kecil bernama Nanyu. Ketiganya terus saja berjalan tanpa beristirahat, sampai akhirnya merasa letih juga. Saat itu matahari telah berada di atas kepala. Di tepi jalan yang sepi, mereka melihat sebuah kedai kecil dan memutuskan untuk makan di situ. Kepada pemilik kedai, Lin Shenan memesan makanan apapun yang tersedia, serta meminta untuk disiapkan secepat mungkin. Si pemilik kedai pun masuk ke dapur namun sampai lama tidak juga muncul kembali. "Pelayan! Pelayan!" seru Lin Shenan memanggil-manggil. Akan tetapi, tidak seorang pun yang muncul atau menjawab panggilan tersebut. Nyonya Wang ikut memanggil namun tetap saja tidak terdengar suara jawaban. Menyadari gelagat yang tidak baik, Nyonya Wang segera menghunus goloknya dan berlari ke dalam. Dilihatnya si pemilik kedai sudah tergeletak tanpa nyawa. Di dekat pintu juga tergeletak mayat seorang wanita, yang tidak lain adalah istri si pemilik kedai. Perlahan Nyonya Wang menyentuh bibir kedua mayat tersebut dan ternyata masih hangat, jelas kematian mereka baru saja terjadi. Lin Shenan dan Lin Pingxi segera melolos pedang masing-masing dan bergerak mengitari kedai kecil itu untuk memeriksa. Kedai ini berdiri di tengah perbukitan dan dekat dengan hutan sehingga keadaannya begitu sunyi. Nyonya Wang kembali bergabung dengan suami dan putranya. Bertiga mereka melihat ke sekeliling namun tidak menemukan tanda-tanda kehadiran seseorang. Dengan tetap menghunus pedangnya, Lin Shenan berteriak menantang, "Saudara dari perguruan King Cheng, Lin Shenan berdiri di sini siap menyambut takdir. Silakan keluar untuk bertemu muka." Beberapa kali Lin Shenan mengulangi teriakannya, namun yang terdengar hanyalah gema suaranya sendiri yang terpantul di lembah bukit tersebut. Ketiganya menyadari kalau musuh sedang mengintai di balik persembunyiannya. Dengan perasaan gelisah mereka menanti si pembunuh itu keluar untuk melancarkan serangan. Sejenak kemudian ganti Lin Pingxi yang berteriak menantang, "Lin Pingxi ada di sini. Keluarlah dan bertarung denganku. Aku tahu kalian terlalu pengecut untuk menampakkan diri. Kalian hanya berani main sembunyi-sembunyi seperti maling rendahan." Tiba-tiba dari dalam hutan di sebelah kedai terdengar suara gelak tawa seseorang. Sekilas Lin Pingxi melihat sesosok bayangan berkelebat ke arahnya. Sekejap kemudian di hadapannya sudah berdiri seorang laki-laki bertubuh gagah. Tanpa pikir lagi ia pun menyerang menggunakan pedang di tangannya. Laki-laki itu bergerak ke samping untuk menghindar. Lin Pingxi segera mengganti serangan dengan menebaskan pedangnya ke samping. Si laki-laki menyeringai sambil melangkah ke sebelah kiri. Dengan cepat Lin Pingxi memukul menggunakan tangan kiri, lalu menusukkan pedangnya kembali. Lin Shenan dan Nyonya Wang berniat maju untuk membantu putra mereka. Namun, melihat Lin Pingxi memainkan ilmu pedang penakluk iblis dengan tenang dan teratur, keduanya pun menahan diri. Lin Shenan melihat laki-laki yang bertarung melawan putranya itu tampak memakai baju berwarna ungu dengan pedang tergantung di pinggangnya. Usianya diperkirakan sekitar 24 tahun, dan wajahnya berulang kali tersenyum menyeringai. Kesabaran Lin Pingxi akhirnya goyah juga. Jurus-jurus pedangnya menjadi tidak terarah lagi karena tak kuasa menahan amarah menyaksikan wajah musuhnya yang terus-menerus menghina. Padahal, laki-laki itu masih menghadapinya dengan tangan kosong saja. Tanpa menyerang, ia hanya menghindar ke sana dan kemari. Setelah melewati 20 jurus, orang itu tertawa dingin sambil berkata, "Ternyata ilmu pedang penakluk iblis hanya begini saja. Sungguh menyedihkan." Tiba-tiba tangannya menyentil senjata Lin Pingxi dengan keras. Seketika Lin Pingxi merasa tangannya kesemutan dan pedangnya pun terpental jatuh. Menyusul kemudian kaki pria itu menyepak tubuhnya sampai jatuh dan terguling-guling di tanah. Lin Shenan dan Nyonya Wang segera melompat maju untuk melindungi putra mereka. Keduanya pun berdiri berdampingan dengan membelakangi tubuh Lin Pingxi. Lin Shenan bertanya, "Siapakah nama saudara ini? Apakah saudara berasal dari perguruan King Cheng?" Laki-laki itu menjawab dengan angkuh, "Melihat permainan pedang anakmu yang payah, rasanya kalian tidak pantas mengetahui siapa namaku. Hanya saja, memang benar kalau aku berasal dari perguruan King Cheng."
Lin Zenan menancapkan pedangnya di atas tanah, kemudian berkata sambil kedua tangan memberi hormat, selama ini kami selalu menghormati Pendeta Yu dari kuil Cemara Angin. Setiap tahun kami selalu mengirimkan bingkisan hadiah kepada beliau. Untuk tahun ini, beliau juga membalas kunjungan dengan mengirimkan 4 orang murid King Cheng ke Fuzhou. Namun, entah apa sebabnya saudara berusaha mempersulit kami? Pemuda dari King Cheng itu tertawa dingin, kemudian menjawab, kau benar. Guruku memang telah mengirimkan 4 orang muridnya menuju Fuzhou, dan salah satunya adalah aku. Bagus sekali kalau begitu, seru Lin Zenan. Kalau boleh saya tahu, siapakah marga yang mulia dan nama yang harum dari saudara ini? Pemuda itu menunjukkan sikap enggan. Setelah terdiam beberapa saat, ia pun mendengus dan berkata, namaku Yuren Hao. Oh, sahut Lin Zenan sambil menganggukkan kepala. Ternyata saudara adalah salah satu dari Ying Xiong Haoji, yaitu 4 jagoan King Cheng. Aku benar-benar kagum menyaksikan kehebatan tapak penghancur jantung yang saudara miliki. Luar biasa. Bisa membunuh tanpa mengeluarkan darah korban. Setelah terdiam sejenak, Lin Zenan melanjutkan, Pendekar Yu sudah jauh-jauh datang kemari, seharusnya mendapatkan sambutan yang pantas dari kami. Dalam hal ini Lin Zenan merasa bersalah dan pantas mendapatkan hukuman. Diam-diam Yuren Hao kagum dan bangga karena Lin Zenan ternyata mengenal dirinya. Namun ia kemudian menjawab dengan sinis, mengenai tapak penghancur jantung. Putramu yang tampan dan berkepandaian tinggi itulah yang sudah mengadakan penyambutan. Sampai-sampai putra kesayangan guru kami tewas di tangannya. Lin Zenan langsung gemetar mendengar pernyataan Yuren Hao. Keringat dingin pun mengalir di punggungnya. Sejak awal ia sudah menduga kalau si Margayu yang dibunuh Lin Tingxi adalah murid perguruan King Cheng. Ia berniat meminta bantuan ayah mertuanya yang sangat dihormati di dunia persilatan untuk memintakan maaf secara sopan ke kuil Cemara Angin. Akan tetapi, ternyata kejadiannya lebih rumit lagi. Pemuda Sichuan yang mati di tangan putranya itu ternyata putra kesayangan Pendeta Yu Changhai, ketua perguruan King Cheng. Karena masalah sudah seperti ini, maka tiada lagi pilihan untuknya selain bertarung habis-habisan. Dengan tetap berusaha tenang, Lin Zenan menjawab sambil tertawa, lucu sekali. Pendekar Yu benar-benar pandai bercanda. Bercanda bagaimana? Sahut Yuren Hao dengan mata melotot. Siapa orangnya di dunia persilatan ini yang belum pernah mendengar kehebatan Pendeta Yu dan betapa ketat peraturan di perguruan King Cheng? Sahut Lin Zenan. Padahal, yang dibunuh anakku hanya seorang berandal muda yang telah menggoda anak gadis orang di sebuah kedai arak. Putraku yang berilmu rendah bisa membunuhnya, sehingga dapat dibayangkan betapa rendah ilmu silat bajingan itu. Nah, dengan demikian bagaimana mungkin kalau dia adalah putra kesayangan Pendeta Yu? Pendekar Yu memang pandai bercanda. Kata-kata Lin Zenan sungguh beralasan sehingga Yuren Hao tidak bisa menjawab sama sekali. Pemuda bertubuh gagah itu hanya terdiam tanpa bicara sedikit pun. Tiba-tiba dari balik hutan kembali terdengar suara seseorang berseru lantang. Pepatah mengatakan, 2 tangan tentu sulit melawan 8 tangan. Kejadian di kedai arak yang sebenarnya adalah Tuan Muda Lin telah mengeroyok adik Yu kami secara licik. Sesaat kemudian muncul seorang bertubuh kurus dengan membawa kipas di tangannya. Orang itu melanjutkan, andai saja pertarungan tersebut berlangsung secara adil, tentu adik Yu kami tidak akan tewas. Tuan Muda Lin telah meracuni arak yang diminum adik Yu. Tidak hanya itu, ia juga menyerang adik Yu dengan 17 buah senjata rahasia beracun. Anak bulus ini sungguh kejam. Kunjungan persahabatan kami telah disambut dengan cara yang kurang ramah. Lin Zenan bertanya dengan suara datar, siapakah nama saudara yang mulia? Namaku adalah Fang Renzi, jawab si orang kurus. Sementara itu, Lin Tingxi yang tadi terguling akibat tendangan Yuren Hao telah bangkit kembali dan berdiri di samping ayahnya. Ia menghunus pedangnya dan bersiap melanjutkan pertarungan. Akan tetapi, ucapan Fang Renzi benar-benar di luar dugaan. Dengan perasaan sangat gusar ia pun berteriak, omong kosong. Dasar kau manusia rendah tak berbudi. Aku sama sekali tidak mengenal adik Yumo itu. Aku juga tidak tahu apakah dia berasal dari perguruan King Cheng atau bukan. Apa untungnya aku meracuni bajingan itu? Oh, benar-benar kebohongan busuk, ujar Fang Renzi sambil menggelengkan kepala. Kalau kau mengaku tidak mengenal adik Yu, lalu untuk apa kau menyiapkan anak buahmu yang berjumlah 30 orang di luar kedai?
Adik Yu, kami melihatmu menggoda gadis penjual arak tersebut, dan ia memukulmu 1 kali sekadar untuk memberimu pelajaran. Sebenarnya adik Yu bermaksud mengampuni jiwamu. Akan tetapi, kau justru memerintahkan para pengawalmu untuk mengeroyoknya seperti anjing. Lin Pingxi merasa dadanya panas, seolah hendak meledak mendengar ocehan Fang Renzi. Ia pun membentak, "Berdebah kalian orang-orang Qingcheng. Apakah semua orang Qingcheng adalah penjahat tengik yang suka berkata bohong? Anak bulus, kau berani memaki kami?" "Hah," sahut Fang Renzi sambil menyeringai. "Iya, kau mau apa?" teriak Lin Pingxi gusar. "Silakan saja kau lanjutkan makianmu itu." "Tidak masalah bagiku," ujar Fang Renzi sambil mengangguk. Lin Pingxi memalingkan muka dengan perasaan heran. Tiba-tiba ia merasakan hembusan angin datang menyambar dan tahu-tahu Fang Renzi sudah berkelebat ke arahnya. Tanpa pikir lagi, Lin Pingxi pun menghantam orang kurus itu, namun pihak lawan bekerja lebih cepat. Telapak tangan Fang Renzi lebih dulu menampar pipi pemuda itu 1 kali. Lin Pingxi merasa kesakitan luar biasa. Matanya berkunang-kunang dan hampir saja ia jatuh pingsan. Dalam waktu singkat Fang Renzi sudah kembali ke tempat semula sambil meraba-raba pipinya dan berkata, "Anak bulus, kenapa kau memukul wajahku? Sakit sekali ini." Hahaha. Melihat putranya dihina, Nyonya Wang segera mengayunkan goloknya disertai jurus api liar membakar langit ke arah Fang Renzi. Serangan ini sungguh dahsyat dan tidak terduga sebelumnya. Namun Fang Renzi sempat berkelit ke samping. Apabila ia terlambat sedetik saja, tentu lengan kanannya sudah buntung tertebas golok Nyonya Wang. "Perempuan sial," bentak Fang Renzi. Menyadari ilmu silat Nyonya Wang ternyata tidak bisa dianggap remeh, ia pun melolos pedang yang tergantung di pinggangnya. Dalam sekejap saja keduanya sudah terlibat pertarungan seru. Sementara itu Lin Zenan masih berhadapan dengan Yu Renhao. Ia mengangkat pedangnya dan berkata, "Perguruan Qingcheng boleh saja menghancurkan Biro Ekspedisi Fui. Salah atau benar biarlah dunia persilatan yang menentukan. Nah, pendekar Yu, silakan maju." Yu Renhao pun mencabut pedangnya dan berkata, "Silakan menyerang lebih dulu, Ketua Lin." Diam-diam Lin Zenan berpikir, konon jurus pedang cemara angin dari perguruan Qingcheng merupakan gabungan dari ulet dan ringan, ulet seperti pohon cemara, dan ringan seperti angin. Harapanku untuk menang hanyalah dengan cara mendahului serangan. Tanpa segan lagi, pedang Lin Zenan pun bergerak menebas dari samping memainkan jurus menghalau kawanan iblis. Melihat serangan lawan cukup dahsyat, Yu Renhao mengambil langkah menghindar. Lin Zenan langsung mengubah serangannya dengan memainkan jurus Zhong Kui menyolok mata. Ujung pedangnya bergerak mengincar mata lawan. Ketika Yu Renhao kembali menghindar dengan melompat mundur, serangan ketiga Lin Zenan sudah memburu pula. Terpaksa Yu Renhao pun menangkisnya dengan keras. Tangan kedua orang itu sama-sama bergetar menahan pedang masing-masing. Dalam hati Lin Zenan kembali merenung, ternyata ilmu silat perguruan Qingcheng tidak sehebat dugaanku. Dengan kemampuannya yang seperti ini, mana mungkin ia menguasai tapak penghancur jantung? Aku yakin ada tokoh hebat lainnya yang telah membantai para pegawaiku. Yu Renhao membalas serangan dengan menusuk ke arah 7 titik berbeda di tubuh lawan. Serangan ini begitu cepat bagaikan hujan meteor menghiasi angkasa. Lin Zenan mundur untuk kemudian melancarkan jurus baru yang tidak kalah cepatnya. Pertarungan antara keduanya berlangsung semakin seru. Setelah 20 jurus berlalu belum terlihat pihak mana yang lebih unggul. Di sisi lain, pertarungan antara Nyonya Wang melawan Fang Renzi berlangsung tidak seimbang. Golok emas Nyonya Wang tampaknya bukan tandingan pedang laki-laki bertubuh kurus itu. Meskipun demikian, beberapa kali Nyonya Wang berhasil lolos dari ujung senjata lawan. Melihat sang ibu terdesak, Lin Pingxi segera menerjang ke depan sambil mengayunkan pedangnya. Fang Renzi berhasil menghindari pedang pemuda itu yang hampir saja mengenai kepalanya. Dengan penuh kemarahan Lin Pingxi menyerang Fang Renzi seperti orang gila. Tiba-tiba ia merasa kakinya tersandung sesuatu. Tanpa ampun, tubuh pemuda itu pun terhuyung-huyung dan akhirnya jatuh tersungkur dengan muka mencium tanah. Sesaat kemudian, terdengar suara seorang laki-laki berseru mengancam, "Jangan bergerak." Lin Pingxi tidak dapat melihat ke belakang. Ia hanya merasakan punggungnya telah diinjak seseorang dan suatu benda lancip menempel pula di kulitnya. Sekali benda lancip itu ditekan, tentu akan langsung menembus jantung pemuda itu. Sesaat kemudian Lin Pingxi juga mendengar ibunya berteriak, "Jangan bunuh anakku.
Jangan bunuh anakku. Rupanya sewaktu Lin Pingxi memburu Fang Renzi tadi, muncul seseorang lainnya yang lantas menjegal kaki pemuda itu dari belakang. Begitu Lin Pingxi roboh, orang itu langsung menginjak punggungnya dan mengancam dengan sebilah pedang. Nyonya Wang sendiri bingung harus berbuat apa. Dalam keadaan panik, tahu-tahu Fang Renzi telah menyerang tulang rusuknya dengan keras menggunakan siku tangan. Disusul kemudian, kaki Fang Renzi bekerja pula menendang lutut Nyonya Wang sehingga wanita itu jatuh ke tanah. Orang yang telah menjegal Lin Pingxi tidak lain adalah si Marga Jia yang tempo hari menjadi saksi kematian putra pendeta Yu Changhai. Nama lengkapnya adalah Jiarenda. Setelah peristiwa di kedai arak itu, ia melarikan diri dan bergabung dengan Fang Renzi dan Yu Renhao. Tangan Fang Renzi telah bekerja cepat menotok titik nadi Nyonya Wang dan Lin Pingxi sehingga ibu dan anak itu tidak mampu bergerak lagi. Dengan tetap menghunus pedang ia pun bergerak mendekati pertarungan Lin Shenan dan Yu Renhao. Melihat anak dan istrinya tertangkap, perhatian Lin Shenan menjadi agak terganggu. Serangannya tidak lagi gencar dan lebih mudah dipatahkan. Yu Renhao merasa senang dan bergelak tawa. Seketika pedangnya pun bergerak melancarkan serangan yang ternyata sangat mengejutkan Lin Shenan. Bagaimana kau bisa memainkan ilmu pedang penakluk iblis? Seru Lin Shenan tak percaya. Bagaimana menurutmu permainanku ini? Jawab Yu Renhao dengan terus menyerang. Dari mana kau mempelajarinya? Sahut Lin Shenan dengan tergagap-gagap. Apa hebatnya jurus pedang seperti ini? Seru Fang Renzi yang ikut menyerang. Aku juga bisa memainkannya. Laki-laki bertubuh kurus itu melancarkan jurus menghalau kawanan iblis. Zhong Kui menyolok mata, dan burung walet hinggap di cabang, yang kesemuanya adalah bagian dari ilmu pedang penakluk iblis kebanggaan keluarga Lin. Lin Shenan sama sekali tidak menyangka ilmu pedang leluhurnya yang diwariskan turun-temurun ternyata dapat dimainkan orang lain. Pikirannya yang dilanda kebingungan membuat permainan pedangnya semakin lemah dan kacau. Kena kau, bentak Yu Renhao tiba-tiba, sambil pedangnya bergerak menusuk lutut lawan. Lin Shenan kehilangan keseimbangan dan langsung jatuh dalam keadaan berlutut di tanah. Walaupun ia dapat bangkit kembali, namun ujung pedang Yu Renhao telah mengancam di depan dadanya. Adik Yu, jurus bintang jatuh menghantam bulan yang kau mainkan benar-benar hebat, seru Jiarenda memuji. Serangan tersebut juga bagian dari ilmu pedang penakluk iblis. Kalian ternyata menguasai ilmu pedang penakluk iblis, sahut Lin Shenan sambil menghela napas. Baiklah, lekas bunuh kami bertiga secepatnya. Sambil berkata demikian pedangnya pun jatuh ke tanah. Tiba-tiba ia merasa punggungnya kesemutan dan tubuhnya tak dapat digerakkan lagi. Rupanya Fang Renzi telah menotoknya dari belakang. Tidak semudah itu, jawab Fang Renzi. Kalian bertiga anak-anak bulus, mendapat kehormatan untuk menemui guru kami di kuil Cemara Angin. Jiarenda tidak membuang kesempatan untuk membalas sakit hatinya. Ia mencengkeram bahu Lin Pingxi dan mengangkatnya ke atas. Tangannya lalu bergerak menampar pipi pemuda itu dengan sangat keras. Bajingan cilik. Mulai hari ini sampai nanti di Gunung Kinceng kau akan kusiksa 18 kali sehari. Wajahmu yang cantik ini akan kubuat belang-belang, bentaknya memaki-maki. Dengan penuh kebencian, Lin Pingxi meludahi wajah Jiarenda. Karena jarak mereka sangat dekat, tanpa ampun hidung Jiarenda langsung basah dibuatnya. Dengan sangat gusar, Jiarenda pun membanting tubuh Lin Pingxi di tanah. Merasa belum puas, kakinya pun mendendang iga pemuda itu sekeras-kerasnya. Bersambung ke jilid 7. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.